Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Ini salam dari Belgia. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang membuat kebiasaan yang sangat baik menjadikan sangat tidak baik bagi orang yang punya penyakit darah tinggi. Ya, kebiasaan ini memang kita tidak menyadari. Kebiasaan itu kita merasa bahwa itu baik untuk kita, tetapi ternyata tidak baik. Nah, saya ini adalah seorang yang mengidap darah tinggi. Jadi, kita tahu kalau memakan bawang putih itu sangat baik kepada kita yang ada penyakit darah tinggi, itu untuk menstabilkan darah tinggi kita. Jadinya jadi stabil dia kalau kita makan bawang putih, tetapi baunya itu yang terasa sangat menyengat. Kalau kita di rumah aja tidak apa-apa, tetapi kalau kita pergi keluar dengan bau bawang putih, ya orang jadi melihat aneh, ngapain ini kok bau banget, jadi bau amis gitu loh. Nah, ini kebiasaan saya di sini karena saya tahu bahwa bawang putih itu sangat baik untuk kesehatan, walaupun Anda tidak punya penyakit darah tinggi, sangat baik makan bawang putih. Ya, kita semua tahu itu sudah murah, tetapi khasiatnya sangat tinggi. Ini selalu saya beli dari supermarket ya, biasanya aku beli semua isinya ini semua bawang putih yang sudah diasinkan. Bawang putih semua. Tetapi ini ada zaitun, ada buah zaitunnya. Tadi saya lihat waktu saya ke supermarket melihatnya, mau membelinya, tidak ada yang hanya bawang putih aja semua. Ini dicampurin juga enak. Tapi kebiasaan mengambil yang semua satu kotak isinya semua bawang putih. Rasanya enak karena sudah diasinkan. Seperti kalau kita di Indonesia ya, kedongdong. Kayak kedongdong itu jadi rasanya kayak asam-asam manis. Ada juga rasa garamnya. Saya tidak tahu bagaimana mereka membuat ini. Tapi kalau saya lihat, kalau kita makan kedongdong yang sudah diasinkan, biasanya itu di tempat-tempat orang yang jual miso, ya, jual bakso, ada itu dijual kedongdong di Medan ini ya. Di Medan, saya tidak tahu di daerah kita yang lain apa itu kedongdong, saya tidak tahu. Itu biasa dijual di dalam gelas ya. Itu kayak gelasnya itu kalau kalau hari raya atau hari Natal yang ada kue itu ya, kayak gelas kue itu di situ digenangi dengan air. Dalam airnya saya rasa sudah ada itu semua ramuan-ramuan yang saya tidak tahu. Barangkali Anda pernah melakukan itu ya, ditutup dia di dalam, dibiarkan beberapa hari biar dia mengendap, entah bagaimana itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya hanya memakannya aja. Jadi seperti kedongdong saya rasa. Ini kebiasaan saya setiap hari selalu memakan ini satu, karena memang tidak terasa banget lagi baunya. Jadi saya sering makan ini, dan kalau sudah makan saya makan bonbon lagi biar baunya berkurang sedikit. Setelah saya sering makan, kapan saja pagi-pagi habis sarapan saya langsung makan, jadi enak rasanya. Yang saya ini adalah itu tuh yang saya bilang tadi, ada darah tinggi dan saya juga makan obat. Ternyata kalau kita sudah makan obat, tidak boleh terlalu banyak lagi memakan ini. Karena saya itu nggak sadar, lihat di kulkas makan, karena memang jadi kecanduan kayaknya. Di samping memang kita tahu khasiatnya memang bagus, di samping juga enak karena sudah ada rasa manisnya, ada rasa asam, ya, ada juga garamnya, jadi enak. Apalagi dicampur begini dengan zaitun ya.
zaitun sama bawang putih, sehat banget ke jantung. Nah ini jadi saya itu kebiasaan jadinya makan bawang putih begini. Nah suatu saat mungkin daya ketahanan tubuh saya itu sudah semakin melemah. Jadi kalau saya makan ini sepertinya tekanan darah saya itu semakin rendah karena memang sudah makan obat. Nah saya tidak sadari itu. Nah pernah ini kejadiannya, makanya sangat membahayakan bagi kita yang ada penyakit darah tinggi, sudah makan obat dan makan ini lagi banyak. Karena itu pagi, siang, sore, kadang kalau saya buka kulkas makan aja kayak cemilan saya bikin ini. Jadi sepertinya kebanyakan saat itu, kebanyakan. 2 tahun yang lewat, nah 2 tahun yang lewat saya lagi nyetir dari pasar pagi gitu ya. Nah mau pulang ke rumah, nah di jalan untung saja saya itu nggak kenceng karena memang jalanan itu di sini dibilang di Bebaukom namanya kalau banyak perumahan kita hanya boleh menyetir 30 km per jam. Jadi saya itu masih untung aja masih agak pelan gitu ya. Nah saya mau memasuki jalan raya tetapi masih agak rendah 30 km per jam saya balik itu. Nah tiba-tiba saya tidak sadarkan diri lagi. Nah ini beberapa sekon aja, beberapa detik aja, tetapi ini sangat membahayakan. Nah karena saya itu sudah ketiduran, entah ketiduran atau gimana, pokoknya saya tidak sadar lagi saya di mana. Tetap saya nyetir ini, nyetir sampai beberapa detik, saya tidak tahu berapa detik, ada antara 5 sampai 10 detik itu. Ternyata saya sudah, karena di sini ada spesial jalan untuk sepeda, trotoar untuk sepeda dan juga jalan kaki ya, seperti di Jakarta juga begitu ya. Ada spesial dari jalan raya ini untuk mobil, ada lagi dibikin batas-batas untuk tempat jalan kaki dan juga untuk naik sepeda. Nah ternyata saya sudah lewati karena batasnya ini ada juga agak dibikin tinggi ya, ada juga kayak batu di situ ya, rapid. Ini agak tinggi, jadi guduk-guduk begitu. Nah, mobil saya kayaknya ya begitulah, kayak nabrak lah ini sisian jalan ini karena saya sudah harus ke trotoar gitu ya. Guduk-guduk jadi terasa. Nah, mungkin gara-gara ini saya terbangun, tetapi saya sadar gara-gara ini, tetapi masih agak linglung gitu loh, masih pangling gitu nggak. Saya merasa loh kok kecil kali jalannya ini. Nah, karena saya lihat jalan yang saya jalani yang dengan mobil saya ini kecil, kok kecil banget, kok bisa. Tapi emang kepala ini masih berat kayaknya, ya, masih berat banget. Loh kok saya bisa ke tempat jalan yang kecil gitu pikiran saya. Nah, sementara biasanya itu agak besar jalannya ya. Jadi saya kaget. Nah, saya lihat ada ibu-ibu melihat saya kayak heran gitu loh. Untung aja tidak ada orang yang kebetulan lewat di yang jalan kaki atau sepeda. Ibu ini mau datang ke sebetulnya dia mau menuju ke arah saya, tetapi dia berhenti karena dia lihat sepertinya aneh saya ini. Tidak normal cara dia nyetir, pikiran dia itu. Dia tunggu di sudut sana, dia tidak jalan, dia takut kali emang sudah ini ada tidak normal pikiran dia. Tapi setelah saya sadar benar, saya lihat ibu itu agak aneh melihat saya. Berarti dia sudah perhatikan saya semenjak tadi mulai agak meleng gitu nyetirnya, tidak lurus karena pergi ke kanan gitu ya. Jadi menabrak itu pagarnya sekolah. Untung aja anak-anak sekolah tidak di luar. Untung aja anak-anak sekolah lagi belajar. Kalau lagi di luar pasti banyak itu di trotoar itu, entah mau jajan entah gimana ya. Untung aja tidak ada orang dan ibu itu sadar dan dia tetap berhenti di tempatnya, tidak jalan lagi. Nah setelah agak lumayan entah beberapa menit lagi saya pun sadar total dan saya kembali ke jalan biasa gitu ya. Untung aja mobilnya tidak apa-apa, cuma keras gitu dikit dan berhenti. Nah, jadi saya sadar
untung aja memang tidak kencang. Jadi saya lanjutkan lagi perjalanan saya di bundaran gitu ya. Untung aja tidak ramai orang di bundaran itu. Nah, karena biasanya di bundaran agak nah kegunaan bundaran ini memang untuk orang lebih tidak kencang, lebih hati-hati supaya mengurangi kecepatan kalau lewat di situ. Nah, untung aja di bundaran itu tidak banyak dan orang lambat nyetir. Nah, setelah sadar benar, barulah saya kembali ke rumah dengan selamat. Nah, saya pun kaget, ada apa dengan saya tadi? Ada apa dengan saya tadi? Nah, setelah di rumah, saya langsung telepon dokter saya. Dokter, saya mengalami begini tadi, begini, saya tidak sadarkan diri waktu saya nyetir. Saya bilang, tetapi saya masih bisa lagi sampai ke rumah setelah sadar, saya bilang begitu. Ayo datang ke sini, katanya. Nah, saya datang ke dokter itu langsung dibikin surat scan. Hari itu juga saya di-scan, kepala saya di-scan, siapa tahu ada apa-apa dengan kepala, ya. Jadi di-scan saya juga takutnya, ya siapa tahu ada apa-apa. Nah, hasilnya tidak ada apa-apa. Nah, setelah di-scan tidak ada apa-apa, nah ditarik lagi darah, diambil lagi darah saya, diperiksa semua. Hari itu harus semua dapat hasilnya karena sangat menakutkan. Karena ya saya juga ada sedikit ada jantung juga, jadi sangat hati-hati. Dokter juga sangat mendulukan saya kalau emang ada masalah. Nah, jadi saya ke dia semua hasil scan ya yang kita dimasukkan ke tabung itu ya. Saya udah agak takut juga itu. Nah, hasilnya tidak ada apa-apa, semua clear, bagus. Otak tidak ada masalah dengan otak. Jadi setelah diperiksa darah, diperiksa kenapa saya itu bisa begitu. Nah, setelah dilihat di darah itu ada sesuatu yang membuat darah kita jadi rendah. Banyak ditemukan di darah saya banyak ditemukan sesuatu yang membuat tekanan darah saya jadi rendah banget. Ada sesuatu. Nah, dia bilang ini dokter saya bilang setelah ditemukan setelah ada hasilnya. Nah, mengapa dia sangat rendah? Pada saat itu mengapa dia ditemukan ada sesuatu apa yang kamu makan, katanya begitu. Nah, saya tidak ingat karena itu sudah biasa, menurut saya tidak apa-apa gitu. Karena selama ini memang saya sering makan begitu, tidak ada apa-apa. Nah, jadi yang saya minum tadi hanya fresh minuman fresh, yaitu terbuat dari jeruk, saya bilang. Karena saya waktu ke pasar saya duduk minum sebentar di kafe, saya hanya minum jeruk. Tadi pagi sarapan biasa, saya bilang. Nah, apa yang kamu tahu yang bisa menurunkan tekanan darah, katanya begitu. Oh, saya biasa makan bawang putih. Ya saya beli dari supermarket. Saya sering makan itu. Saya bilang begitu. Oh, itu jadinya. Nah, ini bumerangnya, katanya dokter sama saya. Karena kamu sudah makan obat penurun darah tinggi, kamu makan lagi itu bawang putih, jadinya drop dia. Sangat jauh ke bawah dan kamu pun pingsan, tidak sadarkan diri. Jadi tidak ada apa-apa, sebetulnya kamu itu tidak sadarkan diri karena tekanan darah jadi rendah. Nah, apa yang menyebabkan tekanan darah ini jadi rendah? Itulah tadi kebanyakan makan bawang putih, di samping sudah makan obat penurun darah. Nah, ini ya jadi pengalaman buat saya. Jadi saya sekarang sudah semakin hati-hati. Kalaupun saya lihat sudah sedikit saya abaikan, tetapi kadang satu hari masih mau saya makannya. Nah, begitulah teman-teman, kebiasaan yang baik berpengaruh buruk kepada kita yang ada penyakit darah tinggi. Aneh jadinya ya. Nah, tetapi memang bisa saja cuma makan ini, jangan makan obat darah tinggi lagi. Nah, saya rasa itu lebih bagus. Nah, setelah saya sadari, lebih bagus tinggalkan obat darah tinggi dan hanya makan ini.
Atau kalau sudah makan obat darah tinggi, jangan makan banyak lagi itu bawang putih. Baiklah teman-teman, saya Melita Sidaputar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagi teman-teman yang ada penyakit darah tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Ciao, Horas, Jala, Gadu. Salam.